Doa pada waktu sujud adalah terkabul, ya. Maka ada yang berdoa dalam sholat wajib, misalnya zuhur 4 rakaat, kemudian pada tiap-tiap sujud menambah kalimat-kalimat doa dalam sujudnya, berarti 8 kali. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah atau batal? Yang namanya rukun nggak boleh ditambah. Yang ada itu sujudnya itu diperlama dan dia membaca doa, ya. Tetapi yang sunnahnya itu kan kalau sholatnya infirodiyah, sholatnya sholat yang individual, berarti sholat sunnah. Berjamaah harus ada perasaan terhadap makmum. Ini makmum saya ada yang tua ini, kalau sujudnya kelamaan nanti ya sempoyongan pas bangun itu, nggak boleh, Pak. Jadi bacaan juga jangan terlalu panjang. Jadi kisah Rasulullah itu berlama-lama dalam sujud tuh sholat yang infirodiyah, sholat sunnah. Nah, kalau kita ambil sunnahnya, artinya ini di sujud terakhir saja. Wahai para imam, ketika mengambil sholat ingin mengambil hikmah sunnah ini, cukup di sujud yang terakhir saja, dilamain sujudnya, disisipkan doa-doa yang kita ingin baca. Tapi ingat, kena sholat ya doanya harus pakai bahasa Arab ya Bu, jangan pakai bahasa Sunda, batal nanti sholatnya. Jadi kalau penambahan rukun sholat itu batal. Jadi pertanyaan ini yang saya pahami, ada penambahan jumlah sujud gitu loh, bukan sujud yang tambah, tapi sujudnya cuman tetap 2 kali, agak lama. Kan bacaan yang umum kan cuman tasbih ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tapi kok baca subhanallah 3 kali, lama amat ini. Berarti dia nambah doa di dalam sujudnya itu. Sujudnya tetap 2 kali setiap rakaat, tidak ada penambahan. Kemudian yang kedua, jadi bagaimana pandangan ulama terhadap suatu gerakan dakwah yang saat ini dilakukan oleh sebagian saudara muslim di antara kita yang melakukan pergerakan dakwah dari satu masjid ke masjid lainnya dalam kurun waktu, ya mungkin ini yang dimaksud dengan jamaah dakwah wa tabligh ya. Itu kan dari masjid ke masjid. Ada khurujnya itu 3 hari ya, ada yang 1 minggu, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Ini kan logikanya logika manhaj, ya metode. Ya silakan saja, yang penting setiap yang punya hak dari dia itu terpenuhi. Anaknya sekolah butuh biaya, ya SPP jangan sampai pada nunggak gitu. Bapaknya kemana? Lagi khuruj fisabilillah dakwah katanya. Padahal rumah juga bagian daripada objek dakwah kita. Ya makanya masukan-masukan ini sudah dibenahi oleh pimpinan jamaah dakwah wa tabligh. Ya. Markasnya di mana Bu? Tahu? Di Kebonjeruk ya. Terus ada lagi di Bekasi, masjid ini nih, dulunya sih SMK. Di dalam sekolah SMKN itu dekat lampu merah ada masjid. Nah, itu juga banyak jamaah tabligh di situ. Atau di sini Masjid Al Hayat, Rawapalangan. Mereka orang baik-baik, Pak. Ya. Sampai ada yang jalan kaki ngikuti jalur rel kereta api itu sampai ke Jogja jalan kaki. Ada masjid, izin sama DKM, 3 hari di situ dakwah, selesai pindah lagi. Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Itu didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi dari India. Ya, ini nanti kalau saya terjemahkan disertasi saya S3 ini ada jamaah tabligh di situ. Mudah-mudahan lah masih ada waktu untuk menyelesaikan itu. Jadi Bapak bisa baca nanti tentang jamaah tabligh seperti apa. Dia ahli sunnah jamaah, memang tidak berpolitik gitu aja. Sampai-sampai kalau di Pakistan itu, karena
Di negara ini pusatnya Jamaah Tabligh ya, India, Pakistan, Bangladesh. Makanya kalau sudah dakwah ke sana, mereka mengistilahkannya IPB. IPB Ustaz. IPB itu bukan Institut Pertanian Bogor, bukan. India, Pakistan, Bangladesh. Disingkat jadi IPB. Jadi kalau 4 bulan itu dibagi-bagi itu. Sebagiannya di Bangladesh, sebagian lagi ke India, sebagian lagi ke Pakistan. Nah, kalau Jamaah Tabligh sudah selesai ya dakwah ke 3 negara ini, itu diperbolehkan ke negara lain, ke Jepang, kemana-mana. Nah, ini gerakan yang sangat memahami kita. Ada 6 poin prinsipnya itu: kalimat thayyibah, tauhid, az-zikr wal ilm, jadi zikrullah dan menuntut ilmu, kemudian ikramul muslimin, memuliakan orang Islam atau menghormati orang Islam, ikhlas, sholat berjamaah ke masjid, sama yang keenamnya itu dakwah, khuruj fisabilillah. Kemudian ini ada 2 ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap berita saat ini terkait gerakan yang disingkat menjadi KAMI? Tahu singkatannya, Bu? KAMI itu Komunitas Aksi Menyelamatkan Indonesia. Siapa di dalamnya? Ada Pak Din Samsudin, ada Husnul Mar'iyah ya, dosen di UI, profesor beliau, dulu mantan KPU. Kemudian ada Rocky Gerung situ, ada Rafli Harun, pengamat politik, dan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Berarti mereka punya persepsi juga, punya anggapan bahwa negara ini lagi kacau. Lalu apa kami ini yang menjadi prinsipnya? Gerakan moralitas. Kami tidak mau jadi pejabat, tidak mau jadi penguasa. Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa ini. Lagi kita sibuk soal corona, tiba-tiba diajukan RUU HIP. Terus ketika ekonomi kita anjlok, ngutang lagi gitu ya, minjem lagi. Ketika ada slogan, ayo kita makan di mana? Di warteg ya Pak. Berarti warteg ini sepi, gitu aja. Yang ngomong siapa? Menteri Keuangan. Apa dampaknya? Corona juga. Jadi ayo kita makan di mana? Di warteg, jangan di KFC, jangan di mana-mana. Karena ini sangat membantu ekonomi kita gitu loh, kelas menengah dan seterusnya. Jadi kami ini kalau dalam pandangan saya artinya niat baik lah para tokoh bangsa yang memang melihat bahwa kemajuan kita apa sih hari ini? Infrastruktur. Siapa yang menikmati? Enggak semuanya. Ya kan? Pendidikan kita kacau. Mohon maaf, Jepang itu dengan sama ya, kasusnya itu corona. Dia tidak menggunakan sistem online dalam pendidikannya. Berarti Menteri Pendidikan Jepang itu paham. Nilai-nilai pendidikannya kecil, Pak. Anak kita SD kelas berapa dikasih HP gitu. Ya. Belajar online atau daring itu ya nggak ada nilai pendidikannya. Jepang itu memutuskan tidak pakai cara begitu. Padahal negara yang sangat maju teknologinya. Lah kita malah keasyikan begini, Pak. Luar biasa kalau yang tidak mampu punya anak 4. Berarti harus beli berapa tuh HP-nya? Harus 4, belum lagi kuotanya. Ini kita mengharapkan sebagai masyarakat di grassroots ini secara umum, ya Allah, kali aja ada yang ngasih kuota gratis gitu ya. Cobalah ini Kominfo bantu masyarakat digratiskan tuh. Turunkan semua instruksinya kepada pejabat-pejabat di tingkat daerah. Nah, kami ini baru saja deklarasi. Setahu saya sudah dihadang sana sini.
dihadang sana sini. Terkait masalah deklarasi tidak sesuai dengan protokol kesehatan, banyak yang nggak pakai masker katanya, kiai-kiainya itu kan ada situ. Terus gerakan yang ingin menjatuhkan pemerintah, ya. Jadi susah juga gitu. Masukan-masukan ini, kritik ini nggak diterima. Ada isu istilahnya masalah dinasti. Lah iya memang dinasti. Mau diapain lagi kan gitu. Jadi abuse of power ini yang sangat kita takutkan. Apa kalau bahasa kitanya? Menyalahgunakan kekuasaan. Yang mestinya untuk mengayomi masyarakat yang sedang susah hari ini, pengangguran semakin meningkat, orang sakit semakin bertambah, BPJS dinaikin. Apa untungnya kita? Ada untungnya, Bu? BPJS dinaikin? Nggak ada. Yang ada itu bantu, subsidi. Ini kondisi begini banyak pengangguran, banyak yang sakit, ya. Kemudian belum lagi sembako yang minim. Ya, mohon maaf kita belum dapat bantuan kayaknya ya. Ibu udah dapat berapa paket itu dari pemerintah? Oh, satu baru ya? Ya coba, baru satu Pak, coba. Kebutuhan makan jalan terus kan gitu. Memang kalau istilahnya sudah hebat, wah kita harus siapkan nih. Kalau PSBB ya harus ada JPS namanya. Tahu JPS Pak? Jaringan Pengaman Sosial. Ya tadi sembakonya harus nyampe ke masyarakat yang tidak mampu. Ya. Kami juga mempertanyakan, ini kemana nih bantuan sosialnya? Ke zona merah dulu Pak katanya. Zona merah, kuning, hijau kita nggak tahu. Merah kayak apa, kuning kayak apa gitu loh. Artinya sudah cuma satu Bapak Ibu, kekuatan kita hanya kekuatan moralitas. Ya mudah-mudahan tokoh bangsa ini yang tadi bergabung di kami ya, yang disingkat menjadi komunitas aksi menyelamatkan Indonesia. Ya kemarin belum lama di YouTube ada Pak di Pasuruan itu. Ormas yang mengintimidasi kelompok yang memang tidak sejalan dengan dia. Kan nggak boleh. Ormas hanya ngaduin aja, mengadukan ini Pak ada penyimpangan. Tahu kami dia adalah orang HTI yang sudah dibubarkan ya di Indonesia. Tolonglah polisi usut itu. Lah jangan ormasnya yang melakukan verifikasi, investigasi, bukan wilayahnya. Nah ini kan menjadi konflik umat jadinya. Umat kita ini diadu gitu loh, apapun alasannya. Ya udah lelah kita dengan istilah anti NKRI, tidak Pancasilais. Ada lagi kadrun. Tahu singkatannya kadrun Bu? Kadal gurun. Jadi Habib itu bilang kadal itu. Kan etnik sudah itu. Nggak boleh ada undang-undangnya. Habib itu yang punya jasa kepada Indonesia. Coba baca lagi lah sejarah Indonesia. Siapa yang menciptakan lagu Maras Perjuangan? Haji Al-Muntahar itu, ya Haji Muntahar itu Habib loh. Habib Hussein Al-Muntahar ujungnya. Ini mungkin marga beliau, sukunya. Kan Habib itu banyak, ada Al-Jufri, ada Al-Habsyi, ya. Apalagi Pak? Yang Bapak tahu tuh? As-Segaf, tuh ada tuh. Ya, jadi memang sukunya suku As-Segaf, Al-Jufri, Al-Habsyi. Kalau kita Al-Bekasi semuanya. Karena orang Bekasi semua ini. Jadi jangan ada istilah-istilah yang menyudutkan. Kalau disebut kadrun itu kan penghinaan namanya, kadal gurun. Mereka datang dari gurun pasir sana, dari Arab sana. Padahal mereka punya jasa melawan penjajah di sini. Yang melukis burung Garuda itu sampai jadi simbol atau lambang negara kita. Itu Habib dari Sumatera, Pak. Bacalah itu. Dulu Garudanya kayak begini, dikembangin lagi kayak begini, pantasnya kayak begini. Pertanyaannya, burung Garuda itu ada nggak? Hah? Setahu kita ada burung kutilang, ada burung apa Pak? Bentuk fisiknya nggak ada. Itu hasil daripada
pengembangan konsep Islam, rukun Islam yang 5 itu dikembangkan dalam bentuk simbol burung Garuda itu. Itu pun yang mengilustrasikannya adalah seorang Habib, ulama kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua dan manfaat untuk kehidupan kita. Nggak ada kita punya kepentingan A atau B ya. Yang penting umat ini, bangsa ini rukun, stabil, bahkan maju dalam berbagai hal. Agamanya maju, keislamannya maju, kemudian ekonominya maju. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian duha kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala